Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Hairullah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidenren Rapang, unit kerja UPT SMP Negeri 1 Pancalotang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas bahwa pembelajaran dipimpin oleh guru atau teacher centered. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, prioritas pembelajaran adalah pencapaian tujuan pembelajaran dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, pemahaman guru terhadap karakteristik individu siswa terbatas, cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa cenderung pasif dan kurang termotivasi dalam belajar. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saya menanyakan kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau bertanya, mereka hanya diam saja. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran saya. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak-anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadi pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya antara lain. Seorang guru dapat merancang pembelajaran dengan cara yang menarik untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas individu mereka. Dan yang terakhir, sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat memahami bakat anak melalui observasi wawancara dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini mengingat perkembangan iptek. Banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik
dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kelima, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola ASI, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak, yaitu guru menempatkan pelayanan dan perhatian kepada kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa sebagai prioritas utama. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.